Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan dari tutorial WordPress. Dan yang terakhir sudah sampai instalasi WordPress. Nah, untuk membuka alamat website di localhost, ya, bukan website beneran ya, tapi masih di localhost, maka kita ketikkan yaitu, oh ya, sebelumnya kalian harus menyalakan dulu untuk SAM-nya, jangan sampai lupa. Jadi untuk Apache dan MySQL ini harus dinyalakan. Oke, kemudian kita ketikkan localhost, kemudian nama folder kalian menyimpan source code website project dari WordPress, maka kita ketikkan untuk websitenya yaitu websiteku. Ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat. Jadi secara default seperti ini karena kita belum mengetikkan atau mengubah konten apapun yang ada di sini. Jadi tampilannya masih seperti ini. Oke, belum ada tulisan, belum ada sidebar lainnya. Nah, untuk masuk lagi ke dashboard untuk menambahkan tulisan dan lain sebagainya, maka kita perlu login dulu. Jadi ketikkan alamat website kemudian wp admin. Nah, di halaman login ini kita isikan untuk nama pengguna atau email dan password. Oke, sebelumnya saya sudah menyimpan di sini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk nama username dan password. Oke, itu passwordnya agak panjang ini ya. Oke, centang ingat saya agar nanti tidak mengisi password lagi. Dan di sini ada pilihan untuk jika kita kehilangan password, maka kita bisa klik di sini lalu mengisi email, kemudian akan dikirim ke email tersebut. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita log masuk. Nah, kita kembali lagi di dashboard WordPress. Nah, kita simpan lagi untuk situsnya. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk mengetahui pengaturan dasar sebelum kita melakukan posting, kemudian mengedit dan sebagainya. Nah, untuk dashboard ini sebagai apa ya? Info singkatnya. Jadi di sini ada kita bisa mengetikkan artikel secara langsung di sini. Jadi secara cepat ya. Jadi judul kemudian teksnya dan ini keterangan-keterangan lainnya. Oke, untuk yang pertama kita akan mengubah judul dari website, lalu kemudian moto, dan kita akan mengubah beberapa pengaturan dasar lainnya. Oke, untuk ke pengaturan maka kita bisa di sidebar ini lalu klik pengaturan. Yang pertama adalah kita pilih pengaturan umum. Di pengaturan umum ini kita akan melihat judul situs. Misalkan saya ingin ganti judulnya menjadi Junior Dev. Oke, seperti ini. Lalu kemudian slogannya saya ganti menjadi slogan itu tagline ya. Jadi beberapa kata jadi menjelaskan tentang situs ini. Jadi misalkan Junior Dev itu adalah website tentang tutorial gratis IT dan komputer. Misalkan seperti ini aja. Nah, kemudian alamat WordPress URL jadi localhost websiteku, kemudian alamat situs. Nah, di sini agak berbeda. Jadi untuk alamat situs ini jika ingin online maka ini harus diganti dengan alamat website yang atau alamat domain yang sudah kita beli atau kita sewa ya. Jadi misalkan kita sudah punya domain, misalkan http juniordev.com misalkan seperti ini, maka nanti setelah online kita harus mengetikkan alamat ini juga. Oke. Dan masih banyak pengaturan lain ketika kita sudah upload
di hosting. Nah, ini untuk mengubah alamat email. Jadi untuk tujuan admin misalkan seperti ini. Lalu kemudian di sini ada pengaturan keanggotaan. Jadi ketika kita klik maka setiap orang itu bisa mendaftar. Jadi ada ketika WP admin itu nanti ada link untuk mendaftar. Jadi ada pengaturan lainnya. Oke, kemudian untuk peran pengguna standar. Nah, ketika ada yang mendaftar, maka dia bisa kita perlakukan sebagai pelanggan atau kontributor atau penulis, penyunting, atau administrator. Nah, biasanya untuk pengguna itu hanya sebagai pelanggan. Oke, kemudian untuk zona waktu bisa ditentukan dengan waktu lokal, kemudian format tanggal. Jadi yang umum hanyalah ini ya, format tanggalnya. Jadi untuk format waktu juga, dan minggu dimulai pada hari Senin. Kemudian bahasa situs bisa diganti jadi Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, karena tadi kita sudah melakukan perubahan di judul situs. Oke, ini saya ganti lagi karena masih localhost ya. Oke, kita kopas saja yang dari atas. Oke. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan menuju ke pengaturan menulis. Di pengaturan menulis ini ketika posting sudah kita ketik dan kita simpan, ketika tidak ditentukan untuk kategorinya maka akan masuk ke dalam kategori yang tak berkategori ini. Jadi kemudian untuk format bawaan post ada banyak formatnya, jadi sesuai dengan temanya ketika standar seperti ini, sampingan, cat, galeri, dan lain sebagainya itu bentuknya akan berbeda. Lalu kemudian untuk memposkan via email, jadi ini ketika kita sudah mengetikkan posting, kemudian kita simpan, lalu kemudian ketika kita isikan untuk email yang sudah kita siapkan, jadi untuk pop3 seperti ini, maka postingan akan dikirim ke email ini. Jadi ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin mengirim email kepada atau generate posting ke email gitu ya. Lalu kemudian untuk ada layanan, yaitu layanan pembaruan situs, tapi jarang saya gunakan, jadi tidak kita lewati aja ya. Jadi kemudian kita akan lanjut ke pengaturan membaca. Nah, di halaman membaca ini terdapat pengaturan, yaitu laman depan menampilkan apa? Misalkan secara default WordPress menampilkan postingan terbaru Anda. Jadi ketika kita lihat di sini, maka ini adalah postingan terbaru. Kalau misalkan kita sudah mengetikkan banyak, maka akan banyak lagi postingan di bawahnya. Seperti itu. Tapi ketika kita ingin memilih halaman statis, maka kita bisa menentukan kalau di sini nanti adalah sebuah halaman khusus. Jadi tidak berupa daftar postingan, tapi halaman khusus. Misalkan ini tentang galeri, about, dan lain sebagainya, kontak, dan sebagainya, kita bisa tempatkan di homepage. Kalau misalkan untuk ini kan homepage-nya adalah list-list postingan. Kalau ini kita bisa memilih untuk list postingan sendiri, lalu untuk halaman blog maka ada menunya sendiri. Dan blog itu menampilkan tulisan-tulisan terbaru, contohnya seperti itu. Nah, untuk halaman blog menampilkan paling banyak, kita bisa batasi untuk satu halaman itu misalkan 10 postingan. Lalu ini untuk umpan sindikasi menampilkan yang paling baru 10 postingan. Jadi ini RSS atau kita bisa sebut sebagai postingan langganan. Jadi ada beberapa website itu yang bisa mengakses RSS kita dan menampilkan di website mereka. Dan ketika klik RSS itu maka akan menuju website kita.
Oke, untuk tiap artikel dalam umpan, misalkan untuk teks penuh, misalkan kita mengetikkan teks panjang, maka akan ditampilkan semua. Ketika ringkasan hanya dibatasi beberapa, misalkan paragraf atau mungkin satu alinea gitu aja. Nah, kemudian untuk penampakan pada mesin pencari, maka kita bisa halangi mesin pencari untuk mengindeks situs kita ketika kita ingin situs ini privat aja. Jadi tidak perlu disebarluaskan di pencarian gitu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke diskusi. Oke, diskusi ini adalah pengaturan umum yang biasa digunakan untuk user yang sudah bergabung. Nah, contohnya seperti ini. Dan kita juga bisa menentukan avatar standar dari user yang bergabung seperti ini. Oke. Kemudian untuk media. Nah, media ini adalah pengaturan dari media yang sudah kita upload. Misalkan sudah kita letakkan di sini. Jadi ketika kita mengakses pustaka, kita akan dapatkan media-media apa saja yang sudah kita upload, misalkan gambar atau video dan sebagainya. Kalau untuk gambar itu ada ukuran miniatur dan ukuran sedang, ukuran besar. Jadi standarnya bisa kita ganti di sini. Oke, kemudian mengunggah berkas. Jadi organisir unggahan saya dalam folder berdasarkan bulan dan tahun. Jadi ini sepertinya tidak perlu kita ganti. Jadi ini sudah optimal, sudah sangat optimal ya. Jadi kita tidak usah ganti. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permaling. Permaling ini kita bisa sebut sebagai URL custom bagi arsip atau susunan website kita. Jadi ketika user mengakses tulisan atau mengakses apa saja, kita bisa mengatur bentuk dari URL-nya. Jadi ketika URL-nya seperti ini, maka dia akan menampilkan misalkan postingan dengan ID-nya. Lalu kemudian untuk tanggal dan nama misalkan seperti ini, maka ini sebenarnya adalah yang menurut saya paling optimal untuk search engine. Jadi search engine mengetahui tanggal, kemudian bulan dan tahun dari tulisan dan juga nama dari tulisan. Oke. Kemudian ada opsional, ini untuk custom dari URL kategori. Jadi kita bisa menggunakan untuk berdasarkan kategori, kita bisa tambahkan topik maupun untuk tag ini misalkan tentang apa gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan ini saya ganti menjadi topik. Lalu kemudian untuk tag ini saya ganti menjadi tentang. Jadi ketika localhost websiteku kemudian misalkan ini ada kategori misalkan pemrograman, jadi di sini untuk kategorinya tidak diketikkan kategori tapi topik seperti ini. Lalu untuk tag tentang, jadi tentang kemudian ini nama tagnya. Jadi menampilkan tulisan-tulisan berdasarkan tag tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya pengguna. Jadi di sini adalah pengaturan dari pengguna. Jadi kita bisa menambahkan pengguna baru atau pengguna yang sudah terdaftar di website kita. Kalau misalkan kita menyediakan fungsi untuk setiap orang bisa mendaftar. Jadi di sini kita bisa menghapus atau mengubah privilege. Jadi kita bisa jadikan penulis atau administrator dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya profil. Jadi ini adalah info dasar dari profil. Jadi kita bisa mengisi untuk nama depan, belakang, dan sebagainya. Oke, tentang diri Anda. Kemudian, nah ini untuk foto profil Gravatar. Kalian bisa klik di sini untuk mendapatkan foto profil seperti ini.
Oke, misalkan ini saya isi untuk nama depan yaitu Sofyan, kemudian nama belakang Setiawan, panggilan wajib seperti ini, kemudian situs web. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya isi seorang mahasiswa IT. Seperti ini. Kemudian perbarui profil. Oke, kemudian kita akan lanjut ke perkakas. Di perkakas ini ada yang namanya press disk. Jadi press disk ini sangat berguna ketika kita ingin memampukan mengambil sepotong konten dari website dan membuat postingan baru dengan mudah. Jadi kita bisa menggrab beberapa bagian dari postingan orang, kemudian kita tambahkan di postingan kita. Oke, seperti ini. Untuk menggunakan press disk, maka kita hanya perlu untuk mendrag ini, presskan ini, lalu kemudian kita drag ke sini. Oke, ketika ada website seperti ini, lalu kemudian ketika syaratnya adalah ketika website ini sudah online ya, sudah di hosting, jadi tidak berada di localhost. Jadi ketika sudah online, lalu kemudian kita ingin menggrab beberapa konten dari website ini, maka kita klik untuk press seperti ini. Nah, ini tidak berhasil kemungkinan karena kita memang belum mengonlinekan website kita, masih di localhost, jadi masih gagal. Nah, nanti ketika website kita sudah online, kita bisa mendapatkan postingan dari website orang lain. Jadi hanya beberapa konten aja. Oke. Lalu di sini ada yang namanya import. Import ini berguna ketika kalian sudah mempunyai blog atau apa saja. Jadi ketika kalian sudah punya blogger, misalkan blog di blogger.com, misalkan blogspot ya, kalian bisa install untuk fitur ini, lalu kalian bisa impor tulisan, komentar, kemudian pengguna dari blog di Blogger. Dan masih banyak yang lainnya. Ada Tumblr dan juga WordPress lainnya. Jadi ketika sudah punya WordPress, kita bisa impor ke WordPress yang baru di website yang baru kita. Oke, kemudian untuk ekspor. Nah, ekspor ini berguna kalau misalkan kita ingin mengekspor website kita. Jadi menciptakan sebuah berkas XML untuk disimpan di komputer. Nah, nanti ketika sudah terekspor, maka kita bisa menempatkan ekspor itu atau XML itu dan juga folder-folder konten lainnya, kemudian kita simpan di import, kemudian kita import di sini. Oke, jadi ada ekspor, ada impor. Jadi memudahkan kita untuk berpindah dari website satu ke website lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk pengaturan dasar dari WordPress. Kita akan lanjut untuk posting tulisan di WordPress. Oke, sekian dan terima kasih.